Jangan pernah investasi sebelum melakukan ini. Di sini gue akan jelasin hal yang jauh lebih penting dibandingkan investasi. Gue Luis dan di sini gue akan share tips keuangan biar gaji lu nggak cepet habis. Banyak orang yang semangat mulai investasi tapi lupa sama pondasi. Hasilnya baru sebentar jalan, ada kejadian darurat, langsung berantakan. Itulah pengaturan keuangan yang tolol. Dan disinilah pentingnya pondasi keuangan. Kalian harus tahu ada 3 pilar utama dalam keuangan. Gua akan pakai analogi rumah biar gampang pahamnya. Yang pertama adalah emergency fund atau dana darurat. Ini adalah pondasi biar rumah lu nggak roboh. Yang kedua adalah proteksi atau biasanya kita sebut asuransi. Ini sebagai dinding yang melindungi risiko yang besar datang dari luar. Dan yang terakhir adalah investasi. Ini berperan sebagai atap supaya rumah bisa berkembang makin nyaman. Nah, banyak orang ini langsung bikin atapnya tapi lupa pondasinya. Hasilnya apa? Begitu ada badai datang, rumahnya langsung roboh. Oleh karena itu, penting banget buat kita untuk punya yang namanya dana darurat atau emergency fund. Yang pertama, bisa menghindari utang. Tanpa dana darurat, biasanya orang akan gesek kartu kredit dan pinjol. Yang kedua, bisa bikin tenang. Kalian bisa lebih siap untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, gak ganggu investasi. Jadi kalau misalkan kalian butuh uang, kalian gak perlu langsung jual aset waktu harga lagi turun. Masa kalian udah investasi, terus cut loss kalau butuh uang. Itu tolol. Oke, gue udah tahu nih pentingnya dana darurat. Tapi berapa ya yang harus gue cadangin buat dana darurat ini? Di sini gue akan bagi jadi 3 segmen aja. Ini idealnya dan kalian bisa sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian masing-masing. Yang pertama, kalau misalkan kalian itu lajang, kalian cukup cadangin minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalkan menikah tanpa anak, minimal cadangin 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalkan menikah dengan anak, minimal lah cadangin 9-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalkan gue ambil contoh pengeluaran 5 juta, menikah dengan anak, maka dana darurat yang ideal itu 45-60 juta. Lalu gimana cara bangun dana daruratnya? Kalian bisa mulai dari kecil, sisihin sekitar 20-30% dari income bulanan kalian. Kalian boleh simpan di instrumen yang aman, liquid, contohnya tabungan, deposito jangka pendek, atau mungkin aja reksadana pasar uang yang bisa kalian cairin sewaktu-waktu. Dan sekarang itu sebenarnya gampang ya. Banyak bank digital yang depositonya itu singkat-singkat, bisa 7 hari, 14 hari, dan seterusnya. Dan yang kedua, kalian bisa capai bertahap. Jadi contohnya kalian bisa targetin dulu 1 bulan pengeluaran, lalu 3 bulan, lalu 6 bulan. Jadi kalian bisa nyicil pelan-pelan untuk bangun dana darurat kalian. Jadi sebelum mikirin return atau cuan dari investasi, pastikan pondasi ini itu kokoh dulu. Ingat, dana darurat, proteksi, baru investasi. Jangan kebalik-balik langsung investasi. Nah, kalau kalian sendiri udah punya berapa dana darurat, kalian boleh tulis di komentar buat jadi motivasi buat yang lain. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips keuangan lainnya.